Pernahkah kalian ngerasa hidup udah nggak ada artinya lagi? Entah karena sesuatu masalah yang menimpa kalian atau tanpa ada sesuatu, tiba-tiba seseorang yang kalian suka minta untuk mengakhiri semuanya. Emang cuy, hal itu ngebuat kita tenggelam dalam kegelapan untuk beberapa saat. Tapi sadarlah, jika emang hal yang menurut kalian itu berharga tiba-tiba hilang, pasti akan ada sesuatu yang lebih indah menanti kalian di depannya. Hal itu sama halnya dengan MC kita kali ini yang sempat murung ketika harus putus dengan pacarnya. Namun mulai dari situlah kehidupannya jadi lebih berubah. Namun berubah jadi lebih baik atau perubahan yang gak pernah ia bayangin sebelumnya. Judul manganya Ore ni Amaete Kuru Yandere. Awal ceritanya kita dikasih tahu MC kita yang namanya Ryota diputusin gitu oleh pacarnya sendiri. Waduh. Baru mulai udah ngeres gini ya. Hal itu bukan karena alasan yang gak jelas. Ryota diputusin oleh pacarnya yang namanya Mashiro ini gara-gara Mashiro sedikit takut ketika ia mendengar suara Ryota yang begitu laki. Bentar. Maksudnya gimana nih? Takut sama cowok yang suaranya laki? Ya positif aja gitu. Selera orang beda-beda ya kan. Siapa tahu seleranya Mashiro ini agak lain cuy. Intinya di sini Ryota nggak mau itu berakhir begitu aja dengan sepihak cuy. Dan Ryota juga akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki dirinya nanti. Namun bukan alasan jelas yang didengar oleh Ryota, melainkan tamparan keras dari Mashiro kepada dirinya. Lalu dengan marah Mashiro menyuruh Ryota untuk menjauhi dirinya lagi. Dan kini Mashiro bilang kalau dia nggak bisa menghadapi seorang pria yang nggak tahan gitu cuy jika disentuh oleh orang lain ataupun seorang pria. Dan alasan Mashiro pacaran dengan Ryota karena ia beranggapan kalau Ryota itu berbeda dengan pria lainnya. Namun itu tidak sesuai yang Mashiro pikirkan. Sepertinya di pikiran Mashiro itu ia pengen punya cowok yang seperti ini kali ya coy. Jadi gue lurusin dulu di sini coy, karena di pikiran Mashiro itu semua cowok selalu memikirkan hal itu dan ia hanya ingin melakukan hal seperti itu dengan ceweknya tanpa mikirin perasaan dari ceweknya sendiri. Oleh karena itu Mashiro sedikit takut sama cowok gitu coy. Setelah tersebut Mashiro meninggalkan Ryota begitu aja dan kini hubungan mereka udah resmi berakhir. Seperti halnya seorang cowok setelah diputusin, kini Ryota juga ngerasa frustasi untuk setiap harinya. Namun suatu ketika ia melihat seorang gadis yang dikerumunin pria yang gak ia kenal sama sekali. Setelah dilihat ia mirip banget gitu dengan Mashiro pacarnya dulu, namun rambutnya yang sekarang pendek. Melihat itu Ryota mencoba menyelamatkannya dan berpura-pura memanggil seorang petugas cuy. Dan setelah pria itu pergi, Mashiro sadar kalau cewek yang ia selamatin bukanlah Mashiro yang ia kenal. Cuma sekilas mereka ini sedikit mirip aja gitu cuy. Dan karena kejadian sebelumnya, cewek ini sangat berterima kasih sama Ryota karena udah nyelamatin dirinya. Namun karena Ryota masih ada sesuatu yang harus ia lakuin, tanpa sepatah kata ia lalu pergi meninggalkan gadis tersebut cuy. Ternyata kesibukan yang Ryota maksud adalah ia akan menemui ayahnya di suatu tempat, yaitu di sebuah hotel, dan ayahnya ingin berbicara sesuatu kepada si Ryota, bahwasannya ayahnya akan menikah lagi. Dan di hotel ini mereka akan makan malam gitu cuy ceritanya. Dan sekalian gitu mengenalkan kepada Ryota. Ryota yang sangat santai bilang kalau bukankah ini terlalu mendadak bagi dirinya. Namun ayahnya dengan senang hati bilang kalau ia sangatlah cantik seperti ibumu sebelumnya. Jadi ayah ingin segera bersamanya. Namun naluri ayah memanglah nyata cuy. Di sini ayahnya ngerti kalau Ryota itu sedang bersedih dan juga murung. Melihat hal itu, ayahnya mencoba menghibur Ryota dengan bertanya apa yang sedang mengganggumu saat ini. Apakah kau membuat seorang gadis kecewa? Singkatnya Ryota bercerita kalau ia habis dicampakkan oleh pacarnya. Dan sang ayah itu bilang cuy, kalau itu bukanlah apa-apa. Biarkan seorang sampah mencari tempat pembuangannya sendiri. Bapak gua tuh. Dan sang bapak GC ini juga bilang kalau kau tinggal di rumah sendiri, kau bisa melakukan sesuatu sesukamu ketika ayah tidak ada di rumah nantinya. Bapaknya seru juga ya cuy. Singkat cerita, kini mereka udah datang dan ternyata gadis yang ditolong Ryota sebelumnya adalah anak dari ibu baru Ryota sendiri. Setelah gadis itu sadar kalau itu Ryota, secara cepat langsung ngedorong Ryota sampai jatuh cuy. Ia sampai menangis karena senang bisa bertemu dengan Ryota lagi. Jelas dong ayah Ryota kaget melihat Ryota udah saling kenal gitu sama Suzuki.
Suzuki, motor. Dan karena sang ibu ini kurang paham situasinya, akhirnya mereka ngejelasin kejadian sebelumnya dengan sembari ngobrol di restoran tersebut. Kini semua udah ngerti situasinya cuy, dan karena hal itu sang ayah jadi lega untuk meninggalkan mereka nanti saat keluar negeri. Mendengar itu, Ryota terkejut dengan omongan ayahnya yang lagi-lagi mendadak bagi dirinya. Ternyata ayahnya akan kembali ke luar negeri cuy, bersama dengan calon ibunya nanti. Dan kini Ryota diharuskan tinggal bersama Yuzuki. Suzuki mulu. Karena mereka yang harus kembali sekolah seperti biasa. Dan kini kehidupan seatap di antara Ryota dan adik tirinya akan dimulai. Dan ini yang mungkin kalian harus tahu dalam ceritanya, bahwasanya Yuzuki saat pergi kamar mandi bener-bener gak nyangka ia sangat seneng. Ternyata ia akan serumah dengan Ryota, seseorang yang udah menyelamatkan hidupnya. Tak seperti pria pada umumnya yang hanya berpura-pura baik di awal dan di depannya aja. Ryota itu berbeda. Kegilaan Yuzuki bener-bener ada di puncaknya. Aku menyukai Oni-chan. Aku ingin punya anak darimu. Sambil menjilati sendok yang telah dipakai oleh Ryota sebelumnya, Yuzuki melakukan hal terlarang dengan tangannya sendiri gitu cuy. Waduh, kenapa jadi gini ya? Agak ambigu sih, cuma kita juga penasaran ya kan dengan kelanjutan cerita mereka berdua. Setelah itu karena emang udah malam, jadi Ryota dan Yuzuki disuruh pulang oleh ayahnya. Dan ayah dan calon ibunya akan ngobrol lebih lama lagi di sana. Di sini Ryota bingung kini apa yang akan ia lakukan kepada si Yuzuki cuy. Dan saat diperhatiin lagi, emang Ryota nggak salah gitu kalau Yuzuki beneran mirip dengan Mashiro, mantannya sendiri. Karena Ryota ini merhatiin Yuzuki terus menerus ya kan. Ia bertanya, apakah ada yang sedang mengganggumu? Ryota mengalihkan perbicaraannya, meskipun kita saudara tapi agak gimana gitu ucap Ryota. Dan langsung aja Yuzuki bilang dengan senyum dan memanggil Ryota Nisa. Jangan terlalu takut karena aku tidak akan memakanmu dan sebagainya. Dan aku nggak suka dilakukan dengan sikap formal karena kita akan menjadi keluarga nantinya. Namun di sini Ryota yang masih canggung bilang kalau Yuzuki bisa memanggil dirinya dengan nama depan aja untuk saat ini. Namun Yuzuki beranggapan kalau itu terlalu formal bagi dirinya. Dan langsung aja Yuzuki menggandeng kakaknya sendiri secara tiba-tiba. Waduh, Ryota yang panik karena ini di depan umum ya kan. Namun Yuzuki mencoba menenangkan Ryota bahwa aku adik perempuanmu bukan? Apakah itu aneh menurutmu? Ryota yang masih bingung meminta Yuzuki melepaskannya, dan imbalannya ia akan memanggil Yuzuki dengan nama depan dari Yuzuki sendiri. Mendengar itu Yuzuki tersenyum dan langsung mencium pipi dari Ryota gitu cuy. Yang ngebuat Ryota bener-bener gak nyangka itu bakalan dilakuin oleh calon adik tirinya sendiri. Si Yuzuki kini udah mulai berani nih cuy, macem-macem sama kakaknya sendiri. Akankah nantinya ia akan lebih brutal lagi, atau Ryota bisa mengejaga imannya sendiri? Untuk kelanjutannya admin udahin sampai di sini terlebih dahulu cuy. Sengaja sih biar kalian penasaran gitu ya kan. Nanti ini part selanjutnya bakalan nampilin alasan kenapa mantan Ryota mutusin dirinya dengan si Ryota, dan apa hubungan Yuzuki dan Mashiro cuy. Karena jika dilihat-lihat mereka emang mirip banget gitu. Jadi buat kalian yang emang penasaran dengan ceritanya dan ingin nih cerita lanjut ke part 2, jangan lupa buat komen lanjut sebanyak mungkin gitu di kolom komentar, agar admin tahu kalau yang minta lanjut ini tuh banyak banget. Serta dari video sebelumnya ada beberapa video yang harus admin buatin part 2-nya. Kira-kira video mana dulu nih yang bakal admin buatin nantinya. Jadi segitu dulu pembahasan manga dari gua. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe-nya dong tentunya. So gua Ramstaku. Thank you. Waduh, sorry cuy, sorry. Ini ada info penting buat kalian. Sebenarnya nih manga udah bakalan tamat gitu jika admin bisa bikin part 2-nya. Ini admin bikin part 2 atau enggak tergantung dari komenan kalian. Bakalan banyak atau yang minta part 2 itu sedikit cuy. Karena emang ya, ini manga cuma ada 4 chapter setelah admin lihat-lihat, dan di chapter 4 manganya udah tamat. Jadi untuk part 2-nya nanti mungkin admin bisa bikin
videonya langsung tamat untuk ceritanya. Jadi ya gitu aja sih. Thank you.